Halo guys, selamat datang di Rolling Horror Keliling bersama aku, Gabriela Tan. Buat yang baru join, selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke? Di hari ini, setelah sekian lama, udah lebih dari seminggu aku nggak upload cerita karena aku tepar nih, habis ngerjain skripsi. Ya, nggak habis sih ya, masih ada. Namanya drama mahasiswa akhir, ya nggak? Karena aku tepar, aku nggak upload cerita, maafkan ya. Karena di rumahku ini lagi banyak tamu, jadi nggak memungkinkan aku buat tag video. Jadi aku memilih buat ngungsi ke rumahnya saudaraku. Ini backgroundnya berubah. Sebelum aku mulai ceritanya, aku mau tanya nih sama teman-teman yang lagi merintis atau udah memulai bisnis. Gimana kalian pertama kali memulai bisnis? Mungkin kalian juga ini kan ya, melihat peluangnya, melihat saingannya, kayak gitu. Kaget. Sebelum aku mulai ceritanya, aku mau tanya nih sama teman-teman yang lagi merintis usaha atau emang udah mengembangkan usahanya. Sebelum kalian memutuskan untuk memulai usaha ini, pasti kalian juga melihat ya gimana peluangnya, peluang dari usaha kalian ini apakah bisa maju atau enggak. Terus pesaing yang terdekat gitu ya kan. Karena nggak mungkin juga produk yang kita kembangkan ini pertama kali di dunia gitu kan ya. Pasti ada orang yang memang sudah lebih dulu atau sama-sama punya usaha yang sama dengan kita kayak gitu. Nah, kalian pernah nggak mengalami yang namanya diganggu oleh pesaing kalian? Diganggunya secara mistis. Kalau kalian pernah, berarti kalian akan merasakan apa yang teman kita ini rasakan. Cerita ini dikirim oleh Nina. Nina ini anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya namanya Bagas, lalu yang kedua itu namanya Nia. Jadi Nina, Bagas, Nia. Mereka ini lahir dari orang tua namanya Pak Baskoro sama Bu Alia. Bu Alia ini buka sebuah toko, ya sebenarnya sewa gitu ya, sewa sebuah toko atau ruko yang dibuatnya untuk usaha menjahit. Tapi lama-lama karena lihat teman-temannya ini punya usaha makanan gitu, teman-temannya ini suka bikin makanan tapi bingung gimana memasarkannya. Akhirnya Bu Alia ini memutuskan buat buka lapak. Jadi gelar lapak gitu lah ya, meja di depan toko alat jahitnya. Bukanya itu dari jam 5 pagi sampai dengan jam 3 sore, biasanya sampai segitu. Dan nggak jauh dari tokonya Bu Alia itu ada sebuah warung makan kayak gitu. Warung makannya bukan yang kayak warung makan gede gitu, nggak, biasa, sederhana juga, lebih ke angkringan gitulah ya. Suatu hari yang punya angkringan ini tiba-tiba datang. Dia nanya mau beli benang hitam gitu sama Bu Alia. Bu Alia waktu nyariin itu, Bu Alia sempat ngelirik gitu dengan ekor matanya. Si yang punya angkringan ini tuh pegang-pegang makanan yang Bu Alia jual, yang Bu Alia gelar di depan gitu lah ya, pegang-pegang tapi nggak beli. Terus Bu Alia bilang, oh Bu, benang warna hitamnya habis. Terus ibunya, oh ya udah, pergi. Awalnya Bu Alia biasa aja, oh paling juga pengen lihat nih dagangan saya apa kayak gitu kan. Tapi beberapa hari kemudian ada keanehan yang terjadi di lapak makanannya Bu Alia, yaitu ketika nasi bakar yang dijual oleh Bu Alia ini itu berlendir, enggak basi tapi berlendir. Tau nggak sih, kayak apa ya, ada lendirnya gitu loh. Nah ini jelas nggak bisa dijual dong ya kan. Bu Alia ini kontak sama yang jual nasi bakar, kita sebut aja Bu Maryam. Halo Bu Maryam, kok nasinya berlendir, ibu buatnya kapan gitu kan. Bu Maryam kaget, loh Bu, saya ini buatnya subuh loh, sebelum saya sebelum saya antar ke tempatnya ibu, saya ini jadi saya buatnya dadaan, saya nggak buat dari kemarin-kemarin, sehingga kalau misalnya dibilang berlendir juga nggak masuk akal. Bu Alia batin, iya ya, nggak masuk akal juga. Kan harusnya kalau berlendir kayak gitu udah basi ya, udah lama gitu. Tapi akhirnya Bu Alia, ya udahlah, nggak masalahin itu. Mungkin beras yang dibeli
oleh Bu Mariam itu kualitasnya nggak baik kayak gitu kan. Bu Alia mencoba buat positive thinking. Tapi seiring berjalannya hari, tiba-tiba nggak cuma nasi bakar aja yang berlendir, tapi makanan lainnya. Mulai dari tiba-tiba ada banyak semut yang mengerubungi. Jadi banyaknya itu nggak masuk akal gitu loh. Sampai suatu ketika si Nina, anak sulungnya Bu Alia yang cerita ke kita ini, dia kan agak peka ya, jadi sesekali di saat-saat tertentu dia ini bisa lihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Suatu hari pas malam, pas Nina mau pulang ke rumahnya, jadi kan jarak antara toko mereka, ruko yang mereka sewa ke rumah itu paling 100 sampai 200 meter kayak gitu. Nia ini mau pulang nih sama Nina mau pulang sama Nia gitu kan. Terus Nina ini lihat ke dekat angkringan itu, yang nggak jauh dari angkringan itu ada sosok yang dia badannya gemuk tapi pendek. Jadi badannya gemuk tapi pendek, terus mukanya ini kayak babi, kepalanya babi, dan rambutnya ini gimbal ke depan. Tapi Nina lihatnya kayak sekilas, jadi nggak benar-benar jelas gitu loh. Paginya kan Nia terus pulang gitu kan, nggak ngerespon. Tapi paginya Nina ini cerita ke Bu Alia. Cuma Bu Alia ini ya sebenarnya tahu ya kalau anaknya ini istimewa. Tapi Bu Alia ini mencoba kayak paling cuma halusinasimu aja gitu. Bu Alia nggak mau kalau Nina ini terlalu kepikiran sama hal-hal seperti itu. Bu Alia ini orangnya skeptis ya. Yang nggak skeptis banget sih, cuma dia lebih ke logis aja. Dia nggak mau mikir kalau ada ini nggak mau terlalu mikirin kayak gitu. Jadi Bu Alia mencoba buat positive thinking, tapi berhari-hari mereka sering kehilangan uang dalam jumlah yang banyak. Jadi misalnya dagangan jajanan pasar ini ya laku banyak gitu ya, bisa lah dapat 50.000. Tapi pas akhir-akhir pas mau ngebayar ini yang itu dagangan itu kayak kurang gitu, padahal laku semua. Dan mereka ini juga nggak nyomotin makanan gitu loh, nggak ngambilin makanan gitu, harusnya kan cukup gitu kan ya. Lalu suatu ketika salah satu tante yang juga berdagang makanan di seberang rukonya Bu Alia ini, kita sebut aja Tante Hena. Tante Hena ini juga bisa merasakan gitu ya. Tapi Tante Hena nggak bisa lihat. Tante Hena cuma bisa merasakan kalau emang belakangan ini toko mereka kayak ada yang ngeganggu. Nggak cuma tokonya Bu Alia, tapi juga tokonya Tante Hena. Tokonya Tante Hena ini juga sering kehilangan uang gitu, tapi nggak separah si tokonya Bu Alia. Tante Hena ini berusaha nawarin, coba kalau aku bantu buat ngilangin atau nyari siapa pelaku ini. Tapi Bu Alia awalnya nggak mau, udahlah nggak usah, itu bukan urusan saya di sini murni berdagang, nggak mau bersaing sama siapapun kayak gitu kan. Terus suatu ketika si Nina ini ngajak Bu Alia sama Nia adiknya buat berkunjung ke sebuah shelter anjing. Mereka ini suka banget sama anjing gitu. Terus mereka ini pergi naik salah satu ojek mobil gitu. Terus si Nina ini dia ngantongin uang 100.000, selembar 100.000 di saku celananya. Jadi saku celananya ini dia ada resletingnya, dan Nia ini udah nutup resletingnya gitu. Tapi setelah pulang, begitu mau bayar, Nina kan buka resletingnya, uang 100.000-nya itu ganti sama uang 1.000. Ini benar-benar nggak masuk akal, dan mereka panik dong, karena kan ini uang buat bayar ojeknya. Untungnya Bu Alia ini masih punya simpanan uang, jadi mereka bisa bayar ojeknya. Cuma aneh kan, uang 100.000 masuk di kantong celana berubah jadi 1.000. Kalau misalnya jatuh terus hilang itu masih masuk akal, tapi berubah jadi 1.000, siapa yang ganti? Karena terus-terusan mendapatkan hal nggak masuk akal kayak gini, Bu Alia nih akhirnya datangin Tante Hena. Terus Bu Alia cerita gini. Tante Hena bilang,
Tuh kan, aku kan udah menawarkan buat gini, buat ngusir atau nyari siapa yang ngirim. Terus Bu Alia ini diem ya kan. Bu Alia berusaha memikirkan, iya juga ya. Kalau kita diem aja, pasti orang-orang yang ngirim ini atau seseorang yang ngirim ini itu nggak akan kapok gitu kan. Tante Hena ini menawarkan Bu Alia buat nyari atau paling nggak buat nangkep sosok itu. Setelah mikir-mikir, akhirnya Bu Alia setuju untuk menerima bantuan dari Tante Hena. Dibantu sama temannya yang Nina sendiri nggak kenal siapa namanya. Tante Hena datang ke ke tokonya Bu Alia. Di situ Tante Hena ini minta garam kasar atau kalau di bahasa Jawanya uyah gerasa gitu kan. Uyah gerasa ini sepiring gitu kan, ditaruh di tengah sama paku. Terus dia video call sama temennya ini, katanya bisa ngebantu buat menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif seperti itu dengan cara yang halal atau yang bersih. Temennya ini baca-baca doa secara Islam gitu ya, bukan secara mistis. Lalu tiba-tiba kayak di depan toko itu ada sosok hitam lewat, set kayak gitu. Dan anjing-anjingnya Bu Alia, jadi kan memang si Nina, keluarganya Nina ini kan emang suka anjing gitu ya kan. Mereka punya 2 anjing nih, dan mereka taruh di belakang toko mereka. Jadi ada yang disekat gitu buat tempat anjing-anjing mereka. Nah, anjing-anjing mereka ini langsung kayak lari dan menggonggong, padahal nggak ada siapa-siapa. Dan ketika Tante Hena datang, mereka malah nggak menggonggong gitu loh. Padahal kan Tante Hena kan juga asing gitu kan ya. Mereka menggonggong terus menggonggong sampai tiba-tiba terdengar suara ledakan. Entah dari mana, pokoknya terdengar suara ledakan. Dan setelah suara ledakan itu hening. Anjing-anjing Tante Alia ini, anjing-anjing Bu Alia ini juga berhenti buat menggonggong. Setelah hal itu, Tante Hena meminta Bu Alia dan Pak Baskoro untuk menyebarkan garam kasar atau uyah gerasa itu keliling ruko mereka searah jarum jam, dan juga diminta untuk menancapkan paku ke sekeliling rumah sama searah jarum jam. Beberapa hari kemudian setelah proses itu tadi, proses pembersihan ya, yang ada sosok hitam lalu ada ledakan itu, secara tiba-tiba yang punya angkringan yang di awal cerita itu pegang-pegang makanan dagangannya Bu Alia ini, itu tiba-tiba sakit kakinya. Gak tahu kenapa, Bu Alia juga nggak mau cari tahu ya, Nina juga nggak peduli. Tapi katanya Tante Hena, malamnya setelah proses itu kan, malamnya itu Bu Alia sama keluarganya itu kan pulang ya. Jadi cuma ada anjing-anjing mereka di toko itu gitu loh. Mereka nggak tidur di toko itu. Teman-temannya Tante Hena melihat sosok yang dilihat sama Nina itu berkeliaran juga di sana, masih berkeliaran, dan mereka menangkap sosok itu. Mereka melukai kaki sosok itu sebelum akhirnya ditangkap. Jadi bisa jadi si yang pemilik angkringan itu terluka juga di kaki yang sama karena peliharaannya terluka juga di kaki yang sama. Oh ya, sebelum kejadian dimana uang 100.000 berubah jadi uang 1.000 itu, Bu Alia ini pagi-pagi waktu kan Bu Alia ini kan bukanya jam 5 ya, dari jam 5 itu udah buka. Jadi sebelum jam 5 itu Bu Alia kan udah nyiapin kayak gitu kan. Nah, pagi-pagi sebelum orang-orang itu datang, orang-orang yang nitip makanan itu datang, itu tuh Bu Alia kayak lihat seseorang bertubuh pendek tapi gemuk lewat, tapi sekelebat aja sih. Bu Alia nggak lihat bentukannya yang kayak dilihat Nina, cuma sekelebat, pendek, hitam, dan gemuk gitu kan. Bu Alia ngiranya itu tetangga, ada tetangga yang maaf ya, ODGJ dan sering lewat kayak gitu. Nah, Bu Alia nih cepet-cepet nih mau ngasih roti gitu kan. Kan ada roti yang dititipin di sana, dan roti itu tuh bisa awet berhari-hari kayak gitu. Nah, Bu Alia tuh mau ngasih makanan, mau ngasih roti itu ke tetangganya. Cepet-cepet lari, tapi pas dilihat sepi, nggak ada siapa-siapa. Bahkan sepanjang jalan dari ujung sana sampai ujung sana itu nggak ada siapa-siapa.
Entah siapa yang dilihat Bu Alia, tapi pokoknya itu bikin Bu Alia merinding. Aku juga merinding nih. Itu tadi yang dialami oleh Nina sekeluarga. Gimana menurut kalian? Serem nggak? Kalian yang berkecimpung di dunia bisnis, pernah juga nggak mengalami hal serupa? Atau lebih parah lagi? Kalau kalian punya pengalaman horor serupa atau lebih serem lagi, kalian bisa kirim ke email yang ada di description box di bawah ini. Terima kasih sudah menonton.